Oh. Ya, 5, 4, Enketia. Kamu istimewa. Betul. Ya, pesakitan yang akhirnya bisa travel, Mas Dono, meskipun lawan juru kunci. Iya. Yuk, masih bersama Passing Mantu bersama saya Kang Arfan dan saya Dono Hernandez. Ya, Mas Dono, hasil positif lawan juru kunci patut disyukuri. Iya. Setidaknya skor 5-0 memperlebar selisih gol, Mas Dono. Margin gol, iya. Selisih gol. Semoga nanti malam City kalah dari MU gitu, tapi kayak juga berat gitu kan. Kalau mendoakan MU ya aneh gitu, bisa menang lawan City gitu. Pertandingan semalam tak ubahnya pertandingan untuk para pemain-pemain cadangan gitu. Oh iya. Beberapa pemain pengganti dan pemain cadangan yang biasanya tidak starting line up itu kemarin menunjukkan perannya gitu kan. Iya. Di lini belakang ada Kiwior. Kiwior. Ini berduet dengan Saliba yang sejauh pertandingan semalam tidak mengalami gangguan yang signifikan. Iya. Duet Kiwior dan Saliba cukup solid untuk mengawal David Raya gitu. Iya. Terlepas strikernya Sheffield memang Ryan Brewster. Nah, tidak menjadi striker yang striker gitu loh, ya. Dan Havertz semalam bisa memerankan peran Odegaard. Gitu. Saya melihat Odegaard memang di 3 pertandingan sebelum lawan Arsenal ini selalu menjadi kartu mati. Banyak kalangan yang menilai Odegaard terlalu semacam manja gitu, sebagai anak manja gitu. Kurang lagi terlihat umpan-umpan dia si Odegaard kurang begitu. Nah, semalam memang saya rasa sangat fair gitu ya, ketika Arteta mengistirahatkan Odegaard gitu. Iya. Memang bicara kemarin malam dengan Arfan laga yang sebenarnya jomplang karena lagi-lagi secara shoot on target Arsenal sangat jauh lebih tinggi daripada Sheffield, yang dimana Sheffield hanya 2 shot itu pun off target semua, sedangkan Arsenal 25 shoot dengan angka XG yang cukup tinggi 2,3 dengan XG 5 gol. Dan saya benar Anda mengatakan bahwasanya laga kemarin adalah laga untuk pemain-pemain yang jarang bermain, Kiwior, Tomiyasu, kemudian ESR, kayak Havertz, di mana juga kemarin akhirnya Mikel lagi-lagi berbenar rotasi pemain dengan menaruh duet baru di CM dan AM melawan, yaitu Kai dengan ESR, di mana kemarin ESR mampu membuat kontribusi dengan satu umpan kepada Enketia, yang di mana lagi ngarvan nama-nama yang sering kita ucapkan adalah kartu as gitu kemarin karena dia adalah cuma kita, sehingga di akhirnya kita hat-trick, dan juga dia semakin menegaskan bahwasanya ada nggak ada Gabjes dia tetap layak starter. Ada atau tanpa Gabjes, Nketiah semacam melakukan pembuktian. Iya, gitu. benar. Semalam juga striker Inggris juga mengerikan gitu loh. Itu katanya fans timnas Inggris ini waktunya Inggris juara Euro 2024 gitu katanya. Iya, kan sepertinya jauh gitu. Inggris mengandalkan Jude Bellingham, Nketiah, Harry Kane gitu kan, kayak sesuatu yang jauh sekali gitu loh. Terlepas memang cederanya Gabjes dan peran cemerlangnya Nketiah semalam, Mas Dono. Meskipun sebenarnya di babak pertama juga, meskipun dia dapat gol pertama di babak pertama, Mas Dono, dia kan seperti muter-muter saja. Muter-muter dapat bola. Untung si Rice itu umpannya kan keren banget gitu. Golnya si Nketiah yang pertama itu umpan dari Rice langsung diterima Nketiah. Kemarin kalau sampai itu tidak gol, saya hujat habis-habisan umpan sebegitu bagusnya gitu kan. Nah, terkait 2 gol Nketiah berikutnya gitu kan, terlepas gol keempat penalti dan kelima dari Tomiyasu itu kan 2 gol yang gol keduanya Nketiah itu kan nemu gitu. Nemu dari pojok benar. Tanpa pengawalan langsung bisa. Gol 3 memang dia menunjukkan kelasnya gitu. Saya
harus kita puji ya. Iya, Memang benar, dia benar. benar-benar Iya, melakukan benar. hal itu. Cuman sekali lagi kalau kipernya bukan kipernya Sheffield gitu, barangkali siapa si Onana atau lain mungkin ya gol-gol seperti itu akan sulit ditemukan gitu loh. Golnya apa si lawan, nah ini kan semacam bangun dari tidur pasca seri dari Chelsea Iya, serta menang dari Sevilla kemarin. Nah, Iya, iya. ini semacam ada evaluasi besar-besaran dari sisi permainan Arsenal gitu. Dan si Arteta ya jangan terlalu kaku dengan pakemnya gitu Iya, lah. iya, benar. Ada sedikit rotasi gitu loh. Saya melihat ke depan Ben White itu ketika si Timber sudah kembali ke bench gitu, kembali ke bench dan bisa berlatih kembali, sepertinya Ben White juga akan mengalami sedikit kegoncangan gitu dalam posisinya, akan ada rotasi gitu. Benar bahwa semalam saya melihat si Zinchenko itu semacam multi role gitu Mas Dono. Sangat mengarahkan. Multi dia ada di mana-mana gitu. Kadang-kadang loh Nketiah di mana kok tiba-tiba yang bola menit 28 apa peluang bagus dari si Zinchenko gitu loh. Oh, Dia iya, tiba-tiba bisa langsung menusuk dari sisi tengah pertandingan Arsenal. Iya, Arman. Lagi-lagi memang tadi Anda tadi bilang bahwasanya seluruh pemain kita tampil prima, baik dari Ben White, Saliba, kemudian Skiwior, Zinchenko yang memang benar kemarin Zinchenko ada di mana-mana, di pos bek kiri, kandang bertahan, kandang tengah, bahkan dia juga mengisi depan di sayap kanan untuk menemani Saka. Betul. Karena memang lagi-lagi ini timnya adalah lawan-lawan tim yang juru kunci, sehingga Mikel berani untuk bertaruh, menaruhkan pemain-pemain yang sedang bermain seperti ESR dan juga si Tomiyasu. Dan emang apa ya, benar-benar Mikel cukup paham betul bahwasanya ketika timnya ini melawan tim dengan block press rendah, dia harusnya untuk memainkan langsung direct ke depan. Sehingga kayak kemarin saya melihat bahwasanya ada 3 kali percobaan dari Saliba untuk bermain langsung direct ke depan. Namun lagi-lagi yang dituju tidak ada, baik itu Havertz ataupun Nketiah. Jadi dan memang lagi-lagi kemarin terbukti juga Arsenal akhirnya bisa mencetak gol dari posisi set piece. Ketika di corner kick ada andil dari Ben White yang menghalangi kiper, meskipun itu ada bukan foul karena dia murni membuat jalan untuk Eddie untuk mencetak gol, karena itu benar-benar sangat tinggi XG-nya. Kemudian gol ketiga adalah gol yang sangat berkelas dengan Arvan, lagi-lagi dari kotak penalti, siapa sangka. Tapi memang itu ada dari bahwasanya tidak adanya press dari back Sheffield, di mana Martinelli, SR dan juga Nketiah banyak orang kosong, nggak akhirnya Nketiah cetak gol dan dia hat-trick kan. Dan kemarin dia harusnya bisa mencetak 4 gol penalti, namun dia seakan-akan untuk ikhlas ke Fabio Vieira. Diberikan ke Fabio Vieira gitu. Respect. Terlepas kita harus respect penalti yang diberikan ke Fabio Vieira, tak pikir Nketiah juga was-was ketika hal itu penalti tidak jadi gol. Gitu loh. Jadi si Nketiah juga nggak seconfident itu gitu. Itu adalah sisi lainnya Nketiah. Iya, sisi lain Nketiah gitu. Dia tidak pengen menorehkan tinta buruk gitu loh ketika sudah hat-trick gitu kan. Penalti tidak masuk, oleh sebab itu diberikanlah kepada Fabio Vieira gitu loh. Biar saya ngapus cara tidak gol kan si Fabio Vieira gitu yang kena hujat. Nah, faktanya kan memang tetap aman gitu. Iya, benar. Cuman dari segi permainan memang sangat kentara sekali Mas Jono, perbedaan di babak pertama. Arsenal seperti melakukan muter-muter bola ke depan, gagal, bola ke depan gagal. Iya, benar. Berkali-kali percobaan Martinelli dari sisi kiri, bahkan Martinelli dan Saka dan Bukayo Saka pun sempat menumpuk di sisi kiri gitu loh. Melakukan penyerangan bersamaan di sisi kiri, si Havertz sedikit mepet ke kanan bareng Ben White gitu. Itu kan rotasi-rotasi yang terjadi semalam gitu. Bahkan si Declan Rice itu kemarin cukup leluasa untuk membantu penyerangan. Nah, membantu penyerangan, bola-bola dari tengah ya seperti gelandang bertahan kita seperti terlalu santai gitu loh. Kedatangan si Tomiyasu babak kedua, gelandang bertahan kita semacam sisi enteng gitu loh, mendapat keringanan gitu. Si Rice cukup mengcover bola-bola dari depan, dia berada sedikit ke tengah, sedangkan di pos gelandang bertahan si Tomiyasu itu menggeser dirinya untuk sedikit ke tengah untuk jadi gelandang bertahan, menjadi orang pertama yang
mengcover ketika Rice dan kawan-kawan di tempat tidak kehilangan bola. Seperti itu. Iya memang lagi kita kalau bisa memuji dan ini benar-benar keren bahwasanya Mikel dalam 3 laga terakhir terbukti jitu untuk memainkan rotasi pemain dari bench. Ya. Di mana kemarin Tomiyasu masuk hingga akhirnya tak gol. Nah, di mana di gol Tomiyasu ada andil dari Nketiah ketika dia harusnya mencetak gol, namun dia sedikit menambahkan sepakan hingga akhirnya diblok oleh back Sheffield hingga akhirnya corner kick dan akhirnya gol dari Tomiyasu dan juga Fabio Vieira kan. Babak kedua dia akhirnya mampu membuatkan peluang diri sendiri dia dilanggar 3 penalti akhirnya menjadi yang kena penalti dan akhirnya gol dan lagi-lagi Mikel cukup jitu dalam hal merotasi pemain di babak kedua. Dan kemarin memang tampil sangat keren Leandro Trossard bahwasanya dia sangat dribble oke. Lalu kemudian sayang sekali Arfan. Kemarin Leandro tidak ada support di pos serangan kiri sehingga akhirnya dia sedikit kurang menggigit Arfan. Iya kan. Ya mungkin faktornya karena memang Arsenal sudah terlalu unggul Mas. Jadi karena Arsenal terlalu unggul dari sisi Sheffield juga kalau dihajar habis-habisan ya kasihan gitu kan, ini Liga Premier gitu kan, Premier League gitu kan. Pasca Edin Nketiah gol ketiga, saya melihat memang Arsenal semacam mengendorkan permainan dengan masuknya beberapa pemain pengganti. Saya rasa ini hanya untuk manas sikil aja gitu loh. Ke depan kan juga kita akan lawan Sevilla di kandang kan. Pasca minggu lalu away, ini kan juga harus ketemu Sevilla lagi di kandang. Saya rasa ini harus dimenangkan agar posisi Arsenal segera lolos gitu, segera lolos untuk di Premier League gitu loh. Beberapa pemain yang diindikasikan tidak bisa bermain kan cukup beresiko gitu kan. Kita benar-benar berharap kapten kita si Odegaard segera kembali menemukan formnya gitu loh. Ada yang ngomong dia sudah kecapean, tapi juga Bukayo Saka juga saya rasa bermain penuh terus tanpa semacam jadi key player gitu loh. Apalagi semalam ketika lawan Sheffield itu Bukayo Saka ada di kiri, di kanan gitu, menjadi support gantian dengan si Martinelli lah. Martinelli itu yang tidak bisa, Martinelli hanya berada di kiri terus dia tidak bisa berada di kanan lah. Keuntungan Trossard di situ Mas Don. Iya benar. Trossard itu bisa all round gitu, yang diharapkan dari 3 lini serang Arsenal kan seperti itu. Gitu. Sayangnya Nketiah memang karena memang 3 gol dia semacam tidak punya celah, padahal seharusnya gitu. Nketiah itu harus bisa bergantian dengan 3 pemain yang ada di depan seperti itu Mas Don. Iya emang kan. Ya emang benar-benar kemarin tanpa celah Nketiah karena dia benar istimewa. 3 gol dia kemarin ketika hat-trick dia seperti membuat syarat I'm here. Bahasanya dia emang layak bertahan di Arsenal. Lalu kemudian kemarin juga banyak sekali rotasi dan Leandro juga tampil keren dan itu adalah hal bagus dari Arsenal bahwasanya ketiga pemain depan kita saling mengisi, tengah ke kiri ke tengah, kanan ke tengah, kanan kiri. Dan juga kemarin Arfan akhirnya semoga saja ketika Odegaard off perform, Mikel harus sadar bahwasanya ada ISR yang bisa mengemban tugas sebagai playmaker. Karena lagi-lagi dia ini pemain akademi juga. Ada pemain akademi juga dengan nomor 10 sehingga kita juga masih sentuhan logisnya karena kemarin cukup oke. Dia dengan Havertz tapi meskipun dengan 1 laga masih bukan sebuah penilaian karena masih 1 laga dan semoga ketika Ode overform ESR dan juga Havertz dicoba untuk sebagai duet gelandang. Emil Smith Rowe memang sekarang kan masih U21 di timnas Inggris. Benar. Jika si Smith Rowe tidak terlalu sering cedera, mungkin saat ini dia sudah menjadi pemain kunci di Arsenal. Menyamai Bellingham mungkin. Betul ya, kelas Bellingham gitu. Apalagi dia mendapat bimbingan langsung dari Ozil ketika usia muda gitu, dan saya rasa memang beberapa kali Smith Rowe menunjukkan kualitasnya gitu loh, menjadi pembeda gitu. Untungnya sih menurut saya dari bench gitu ada Reiss Nelson sama Smith Rowe. Sudah 2 orang ini plus Fabio Vieira, 3 orang ini memang bisa menjadi serep di lini tengah untuk rotasi yang diperlukan gitu loh. Sedangkan pemain-pemain senior, pemain-pemain inti Arsenal
saya sangat ingin bila pemain senior Arsenal, pemain inti Arsenal itu hanya melawan klub-klub yang sekiranya membutuhkan tenaga lebih untuk bertanding gitu Mas. Iya, nah. Kalau saya Kang Arfan, kalau saya bisa merangkum lagi lah kemarin malam lawan Sheffield adalah Mikel harus sadar bahwasanya dia harus merotes pemain karena pemain yang di bench juga masih memiliki kemampuan yang sangat oke. Ada yang inti, lalu kemudian ketika bermain lawan tim dengan blok press rendah, Mikel harus sadar bahwasanya harus menggunakan skema-skema set piece, kemudian langsung main direct ke depan dengan postur tinggi kayak dengan untuk sebagai bola pantulan. Kemudian masih jitunya Mikel hal-hal mengatur pemain sehingga itu sebuah hal yang bagus dari Mikel karena lagi-lagi kita bermain di 4 kompetisi yang berbeda dan sebagai fans kita juga mendorong untuk Mikel untuk raih trofi minimal entah itu IPL ataupun FA Cup karena Champions mungkin masih terlalu jauh kita enggak kekalahan dengan RC Lens ya. RC Lens itu semacam mengingatkan bahwa Arsenal ternyata masih segitu gitu. Terus plus hasil seri lawan Chelsea, pertandingan lawan Chelsea itu menunjukkan bahwa masih terlalu banyak celah dari sisi Arsenal bagaimana bisa menyelesaikan pertandingan tiap minggunya, tiap pekannya sebaik mungkin gitu lah. Terlepas skema dasar sudah terbentuk dan pola pergantian pemain Arsenal si Arteta sudah mulai jitu, saya rasa memang berharap meraih satu trofi apapun harapan saya IPL sih karena saya melihat City masih belum menemukan permainan terbaiknya kembali meskipun biasanya City itu pasca Desember selalu kurang mainnya gitu. Cuman berharap City masih bisa terjegal gitu, ndak mulus-mulus banget dan Tottenham mengalami permasalahan apa gitulah. Yang penting saya nggak berharap 20 tahun pasca tidak pernah meraih trofi IPL ini harus dikejar benar-benar gitu. Jangan terlalu lama gitu kan, kasihan fans garis keras yang sudah lama menjamur gitu loh. Arsenal terakhir meraih trofi IPL kan si Golden Cup itu kan Invisible itu kan. Setelah itu kan Arsenal belum pernah lagi mengangkat trofi IPL gitu Mas Dono. Iya, karena lagi-lagi kita terakhir sangat dekat dengan trofi adalah musim lalu dan juga musim 2015-16 ketika masih Wenger telah dalam Leicester City dan kemarin laga yang sangat keren untuk Arteta. Kemudian sadar bahwasanya kita masih memiliki dokumen yang sejarah panjang yaitu adalah Partey dan juga Gabriel. Semoga di Januari nanti mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad dan juga Kubo mungkin dari kalau untuk request transfer Januari saya tetap berharap ada satu strikernya si Ivan Toney. Leverkusen itu. Leverkusen. Boniface. Ya sama Ivan Toney. Nah, saya berharap dua orang itu. Kalau jangka pendek mungkin Ivan Toney, kalau yang jangka panjang mungkin si Victor Boniface. Atau mungkin kalau memang benar-benar punya uang, Osimhen itu kan lagi bertengkar sama klubnya gitu. Coba itu Osimhen dirayu itu. Cukup datangkan satu striker, saya rasa Liga Inggris musim ini milik Arsenal gitu maksudnya ya. Ya, Kang Arfan, dari saya Don Hernandez dan saya Kang Arfan. Salam VCC.